Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inu Wahyudi, peserta Bimtek Kepala Lab Angkatan 39 secara online yang diselenggarakan oleh UPI Bandung, dimulai pada tanggal 27 April sampai tanggal 1 Juni 2024. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan Bimtek di. Pertama adalah motivasi saya untuk mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, tentu saja saya ingin meningkatkan kapasitas kompetensi saya, karena kebetulan di madrasah tempat saya bekerja, saya diberikan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, yang mana sebelumnya saya belum pernah menjabat posisi ini. Jadi saya ingin tahu tugas-tugas dan kewenangan kepala laboratorium itu seperti apa, sehingga saya bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada saya itu dengan maksimal sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Yang kedua, tentu saja ini menambah ilmu, apalagi penyelenggaranya adalah UPI Bandung yang tentu saja sudah tidak diragukan lagi kualitasnya, apalagi sudah sampai angkatan ke-39, tapi sangat banyak peminatnya, sehingga saya yakin bahwa dengan mengikuti kegiatan ini saya bisa mendapatkan ilmu yang tepat sesuai dengan saya. Kemudian bagi teman-teman lain, kepala lab lagi sekolah atau di madrasah lain yang ingin mengikuti kegiatan ini, bisa langsung mengakses ke website dari UPI, akan diakses di sini. Dan di sana nanti sudah ada berbagai macam informasi terkait pendaftaran, terkait gelombang, dan teknik pelaksanaannya. Jadi di Bimtek Kepala Lab ini sendiri ada yang secara daring, ada yang secara tatap muka. Mungkin untuk teman-teman yang berada dekat dengan UPI Bandung bisa langsung mengikuti yang tatap muka. Tapi bagi kami yang jauh seperti saya yang ada di Pulau Kalimantan ini, sepertinya lebih tepat kalau mengikuti program belajarnya. Jadi sedikit pengalaman ketika mengikuti kegiatan ini adalah, pertama, pematerinya adalah orang-orang yang kompeten dalam bidangnya masing-masing, dan latar belakang pendidikan juga yang luar biasa. Ada doktor, ada profesor, dan semuanya sangat menguasai kompetensinya masing-masing. Kali ini kita akan mencoba atau mempraktekkan sebuah permainan sains yang menggunakan alat-alat yang sederhana. Jadi permainan sains ini nanti dapat kaitannya dengan kegiatan pembelajaran fisika. Jadi nanti kita akan mempraktekkan dulu permainannya, kemudian kita akan melihat konsep apa saja, konsep fisika apa saja yang ada di permainan sains ini. Jadi untuk permainan ini cukup sederhana alat yang kita perlukan. Yang pertama adalah balon. Balon biasa dipakai untuk ulang tahun. Kemudian ini ada bekas minuman yang berbahan gelas. Kemudian di sini juga sudah saya siapkan air panas. Langsung saja untuk prosedur kerjanya, setelah semua alat kita siapkan seperti ini, balon ini kita masukkan ke mulut botol. Kita pasang dalam mulut botol seperti ini. Nah, kemudian setelah itu botol ini akan kita celupkan ke dalam air biar tidak panas. Oke, jadi ini saya diperhatikan tuh balonnya mulai mengembang. Oke, dia mengembang terus. Ya, sudah kelihatan ya perubahannya. Kita tunggu sampai dia balonnya bisa berdiri biar lebih kelihatan. Ya, sabar.
Harus sabar ya. Mulai kelihatan sedikit lagi apakah dia akan berhasil berdiri. Ya. Ya, ya, balonnya berdiri sendiri. Nah, kalau balonnya kompornya kita matikan, airnya sudah tidak. Baik, tadi kita sudah membuktikan ya bahwa ketika botolnya diletakkan di dalam air yang mendidih, nah, lama-kelamaan balonnya ini akan terisi udara dan dia bisa berdiri sendiri. Nah, setelah diangkat dari air mendidih, sudah tidak ada air mendidihnya lagi, balonnya kempes lagi. Nah, kira-kira ada yang tahu apa yang menyebabkan fenomena ini bisa terjadi? Kemudian apa kaitannya dengan hukum fisika yang kita pelajari? Ada yang tahu? Ya. Penjelasannya adalah ketika balon ini, ketika botol tadi kita letakkan di air yang mendidih, maka suhu di dalam botol itu akan meningkat, menyebabkan udara yang ada di dalam botol itu juga mengalami kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu udara di dalam botol ini akan memicu pergerakan partikel gas atau partikel udaranya itu bergerak menjadi semakin cepat. Nah, pergerakan partikel yang semakin cepat itu menyebabkan jarak antar partikelnya itu menjadi semakin jauh. Sehingga kalau secara sederhana kita bisa katakan bahwa udara di dalam botol itu memuai. Nah, saat udara memuai tidak dibarengi dengan kecepatan botolnya memuai, sehingga udara tadi butuh tempat baru. Kan kita tahu bahwa udara itu sifatnya menempati ruang. Jadi kalau di botol ini sudah tidak muat, dia akan berpindah ke tempat yang lebih kosong lagi. Maka dia berpindahlah ke balonnya. Sehingga lama-lama balonnya tadi bisa berdiri sendiri. Nah, setelah suhunya botolnya kita angkat, tidak kita letakkan lagi di air mendidih, maka suhu di dalam botol, suhu udara dalam botol itu akan turun. Penurunan suhu itu nanti juga akan dibarengi dengan penurunan volume gasnya tadi atau volume udara, sehingga balonnya akan kembali melempit seperti semula. Nah, dan ini kaitannya adalah tentang dengan persamaan hukum gas ideal. Jadi menurut hukum gas ideal itu ketika suhu gas itu dinaikkan, ketika suhu gas dalam ruang tersebut itu dinaikkan, maka dia akan menyebabkan perubahan suhu, begitu juga perubahan volume, sehingga volumenya meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika suhunya turun, maka volume udaranya juga akan turun, atau volume gas idealnya juga akan. Dari konsep ini tadi biasa kita mengenalnya sebagai hukum gas ideal, hukum Boyle. Jadi ada yang tahu fenomena apa lagi selain dari yang dipraktekkan tadi yang konsepnya sama dengan hukum Boyle di kehidupan kita sehari-hari? Nah, betul sekali. Jadi salah satu konsep penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ketika kita meletakkan sepeda di luar, di bawah terik matahari, itu lama-lama ban sepeda itu bisa meledak karena ketika terkena panas matahari, ban udara dalam bannya itu akan memuai. Nah, ketika karet dari ban itu tidak bisa menangani lagi jumlah gas yang ada, pemuaian gas yang ada di dalamnya, maka terjadilah ban meledak. Makanya orang tua kita dulu selalu bilang bahwa jangan taruh sepeda di bawah terik matahari, nanti bannya bisa meledak. Nah, itu penjelasannya adalah sesuai dengan konsep hukum gas ideal. Oke, demikian percobaan sederhana permainan sains yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.